Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kedua, kita akan membahas mengenai obat analgesik ya. Kalau tadi itu analgesik antipiretik dan antiinflamasi, sekarang kita membahas tentang analgesik opioid ya. Analgesik opioid atau analgesik narkotik ya sama ya. Jadi obat analgesik ini sesuai dengan namanya itu adalah obat analgesik yang diambil dari senyawa narkotik ya atau senyawa opioid. Jadi opioid itu adalah nama lain dari opium ya. Jadi kalau opium itu tanaman yang digunakan ya untuk pengobatan ya, salah satunya ya yang sering disalahgunakan itu opium. Tetapi sebenarnya opium itu bisa digunakan untuk obat. Salah satunya adalah obat nyeri ya, yang istilahnya adalah opioid. Kemudian analgesik sendiri adalah obat yang mengurangi nyeri. Ya, jadi analgesik sendiri itu definisinya adalah obat yang mengurangi nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Jadi kalau ada orang yang mau operasi ya, dia disuntik dengan obat, kemudian dia itu pingsan ya, nggak sadar, itu namanya bukan obat analgesik ya, tapi obat anestesi. Jadi kalau obat anestesi itu menghilangkan nyeri sekaligus menghilangkan kesadaran. Tapi kalau obat analgesik itu menghilangkan nyeri, tapi orangnya masih sadar ya. Nah, itu bedanya analgesik dengan anestetik. Kemudian nyeri itu ada dua ya, nyeri itu ada dua. Tadi sudah sesinggung ya, ada yang nyeri akut ya, misalnya sakit gigi ya, itu nyeri akut. Ya, kemudian apalagi misalnya menstruasi itu nyeri akut ya. Nyeri akut itu singkat ya biasanya ya, karena kelainan tertentu ya. Kemudian nyeri akut itu biasanya itu tiba-tiba dan sembuh dengan sendiri sekali pengobatan. Ya, kayak tadi sakit gigi ya, sakit gigi itu begitu minum asam mefenamat ya, langsung sembuh ya, nggak akan balik lagi, itu contoh ya. Tapi kalau nyeri kronis itu nyerinya bertahan lama ya. Jadi dia nyerinya itu harus minum obat terus ya. Misalnya ada orang kena rematik misalnya ya, rheumatoid artritik atau rematik, atau mungkin orangnya kena penyakit asam urat ya, atau encok. Itu kan nyerinya lama ya, bertahan lama ya. Sehingga kalau diobati nanti begitu nyerinya hilang ya, obatnya nggak diminum, kemudian nyerinya timbul lagi. Ya, jadi nyerinya itu bertambah dan sering kali ngobatinya itu susah ya, susah diobati ya. Ngobatinya itu susah. Ya, itu adalah apa namanya itu? Nyeri kronis ya, nyeri kronis. Nah, kalau nyeri kronis tadi obatnya sudah saya sampaikan ya, nyeri kronis itu obatnya contohnya meloxicam ya, piroxicam, diclofenac ya, itu nyeri kronis, bisa nyeri kronis ya. Misalnya ada orang kena rematik ya, obatnya meloxicam ya, jangan dikasih asam mefenamat ya. Jadi nyeri akut maupun kronis itu obatnya beda ya. Nyeri akut itu obatnya beda dengan obat nyeri kronis ya, pada prinsipnya itu. Kemudian nyeri sendiri itu banyak sebenarnya ya. Nyeri itu banyak. Jadi kalau nanti Anda mulai mempelajari asuhan keperawatan macam-macam, nanti di sana banyak ya kasus-kasus nyeri ya, di keperawatan anak ya, keperawatan maternitas ya, keperawatan medikal bedah, itu nanti ada kasus nyeri yang beda-beda tentunya ya. Misalnya nyeri saraf ya, itu nanti ada di asuhan penderita diabetes ya. Pada saat Anda membahas asuhan keperawatan diabetes itu ada nyeri saraf ya, karena penyakit diabetes itu ada sensasi nyerinya, itu nyeri saraf. Kemudian nyeri penyakit kanker ya, nanti mungkin Anda juga belajar juga asuhan perawatan penyakit kanker ya, itu nyerinya juga ada nyeri ya. Atau nyeri kejiwaan atau nyeri psikis ya, misalnya pada keperawatan jiwa ya, nanti ada nyerinya itu nyeri psikis. Jadi banyak ya, nyeri itu jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak. Kemudian nyeri itu bisa diklasifikasikan berdasarkan sumbernya ya. Sumbernya dari mana ya? Pertama adalah nyeri vaskuler. Ya, nyeri vaskuler itu sesuai dengan namanya adalah nyeri yang berasal dari jaringan pembuluh darah ya, atau nyeri vaskuler. Contohnya nyeri pada penyakit diabetes ya, nyeri vaskuler. Ya, bisa nyeri vaskuler itu bisa. Kemudian yang kedua nyeri saraf. Nyeri saraf itu banyak sekali terjadi ya. Banyak sekali kasusnya ya.
biasanya diderita oleh orang-orang yang menderita penyakit osteoporosis atau apa namanya itu, pengaroposan tulang, itu banyak nyeri saraf ya. Atau pada usia lanjut itu nyeri saraf. Nah, nyeri saraf itu terjadi karena ada gangguan saraf. Ada gangguan serabut saraf. Itu namanya nyeri saraf. Kemudian ada nyeri permukaan atau nyeri superficial. Nyeri superficial atau nyeri permukaan ini berasal dari permukaan kulit atau membran mukosa. Oke, itu mengenai nyeri ya. Kemudian untuk teori-teori tentang nyeri mungkin kita bisa lewati ya. Tidak akan saya bahas ya. Nah, intinya nyeri itu dikendalikan oleh yang namanya mediator nyeri. Ya, salah satunya itu tadi sudah saya sebut ya, prostaglandin. Ya, tadi sudah saya singgung ya. Kalau orang nyeri itu prostaglandin E2 ya. Kalau ada orang apa namanya itu? Maaf, kalau nyeri itu prostaglandin, kalau orangnya radang itu prostaglandin E2 ya. Seperti itu. Ini nyeri itu banyak ya penyebabnya, yaitu bradikinin ya, misalnya prostaglandin, histamin ya, serotonin, itu adalah zat-zat yang menimbulkan nyeri atau menstimulasi terjadi nyeri. Oke, kemudian mengenai yang lain mungkin bisa kita lewati ya. Ini untuk nyeri ini, teori-teori tentang nyerinya itu tidak usah kita bahas ya. Sekarang kita akan membahas tentang obat-obat nyeri ya, langsung yang kita bahas tentang obat-obat nyeri. Ya, obat nyeri itu tadi ya sudah kita singgung, namanya analgesik opioid ya. Analgesik opioid itu obat nyeri. Nah, kenapa dinamakan analgesik opioid? Ya, karena obat nyeri ini mengandung opium. Ya, opium itu adalah derivat atau turunan dari ganja atau kopi. Ya, sehingga dikatakan obat ini adalah analgesik opioid atau analgesik narkotik. Ya. Sehingga bisa dikatakan obat ini struktur kimianya mirip dengan opium, ya, mirip dengan narkotik. Bedanya apa dengan obat nyeri yang tadi kita singgung ya? Yang bedanya apa dengan asam fenamat? Kalau asam fenamat itu untuk nyeri ringan sampai sedang, ya. Tapi kalau obat yang ini yang golongan narkotik ya, obat nyeri golongan narkotik itu digunakan untuk nyeri sedang sampai berat. Jadi bedanya di situ. Atau boleh dikatakan obat golongan narkotik ini adalah obat penyembuh rasa sakit atau rasa nyeri yang kuat. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, apa saja obat nyeri golongan opioid ini atau golongan narkotik itu? Ada morfin ya, ini saya sebut saja morfin, ini contohnya morfin. Salah satunya adalah morfin. Kemudian kodein ya, tetapi yang paling kuat itu morfin. Jadi contohnya itu adalah morfin. Ya. Jadi obat nyeri opioid itu ada kodein, ya, ada morfin, ya, ada kodein, ada morfin. Kemudian ditambahkan sendiri ya, selain morfin ada petidin, ya, ditulisnya petidin, PETIDIN atau petidin. Kemudian ditulis lagi ditambahi ya, ada fentanyl ya, FE ya. Jadi ada morfin ya, ada kodein ya. Ada morfin, ada kodein, ada fentanyl, ada petidin. Jadi obat nyeri golongan opioid ada 4 ya. Obat nyeri golongan narkotik ada 4, yaitu kodein, fentanyl, petidin, dan morfin. Ya, tetapi kodein ini sebenarnya tidak murni obat nyeri ya, dia lebih menonjol obat batuk. Jadi sehingga bisa kita simpulkan bahwa obat nyeri yang kuat ya, yang golongan narkotik ada 3. Ya, nyeri golongan narkotik ada 3, yaitu petidin, kemudian petidin, fentanyl, dan morfin. Ya, itu 3 itu ya, resminya 3 itu. Nah, kodein sendiri itu sebenarnya lebih banyak digunakan untuk obat batuk. Ya, kodein sendiri itu lebih banyak digunakan untuk obat batuk.
Ya, saya kira itu. Kemudian efek sampingnya obat nyeri itu apa? Itu banyak ya, tetapi yang paling menonjol adalah mual muntah, ya, nausea and vomiting, mual muntah, dan konstipasi atau orangnya nggak bisa BAB. Ya, makanya kalau ada orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian dia mengalami nyeri, ya, misalnya ada orang kena penyakit kanker, dia nyeri, kemudian diberi obat morfin, ya, atau diberi obat petidin, maka orangnya biasanya akan nggak bisa BAB. Kenapa nggak bisa BAB? Karena efek dari obat anti nyerinya. Ya. Karena obat anti nyeri golongan narkotik itu mempunyai sifat yaitu menimbulkan atau menyebabkan konstipasi. Selain itu juga menyebabkan mual dan muntah. Ya, itu adalah obat nyeri ya. Jadi untuk materinya itu saya simpulkan obat nyeri itu petidin, morfin, dan fentanyl. Kemudian istilah-istilah untuk obat-obat narkotik ya. Ini kan termasuk obat narkotik ya. Istilahnya itu ada istilah toleransi. Toleransi. Apakah itu toleransi? Toleransi itu adalah suatu kondisi ya di mana ada orang yang mudah terbiasa minum obat narkotik ya, itu dosisnya selalu dinaikkan agar efeknya sama. Jadi kalau ada orang minum ya misalnya orang minum morfin misalnya ya, itu dosisnya itu harus selalu naik agar mempunyai efek yang sama. Misalnya orangnya nyeri, ya, biar nyerinya itu hilang, dosisnya selalu dinaikkan. Itu namanya toleransi dan toleransi ini adalah sifat yang menempel pada obat-obat analgesik narkotik. Ya. Namanya toleransi. Kemudian yang kedua ketergantungan. Ya, ketergantungan itu ada dua ya, ketergantungan fisik dan ketergantungan psikis. Jadi kalau ketergantungan fisik itu contohnya ini ya, ada orang yang biasa minum morfin ya, biasa mengkonsumsi morfin atau biasa mengkonsumsi petidin atau biasa mengkonsumsi fentanyl ya, tiba-tiba kemudian dia berhenti ya, itu terjadi ketergantungan ya. Jadi orangnya bisa mengalami sakau ya. Sakau itu adalah ciri dari ketergantungan fisik. Jadi obat-obat golongan narkotik itu selain mempunyai sifat toleransi juga mempunyai sifat membuat orang itu mengalami ketergantungan fisik. Kemudian yang kedua ketergantungan psikis. Jadi selain ketergantungan fisik juga ketergantungan psikis ya, atau ketergantungan kejiwaan atau ketergantungan psikologi. Nah, apa itu yang dinamakan dengan ketergantungan psikis? Yaitu kondisi di mana orang yang sudah terbiasa minum obat ya itu akan terdorong untuk menggunakan obat tersebut. Ada dorongan dalam dirinya ya, dalam jiwanya untuk menggunakan obat tersebut. Dan dorongan itu tidak hanya sekedar mengobati nyeri, tapi lebih dari sekedar mengobati nyeri. Jadi itu definisi dari ketergantungan psikis. Nah, gabungan dari ketergantungan psikis dan fisik ya itu namanya adiksi atau addiction. Adiksi itu adalah sifat ketergantungan baik itu fisik maupun psikis ya, baik psikis maupun fisik. Nah, kalau ketergantungan psikis itu namanya habituasi ya. Kalau adiksi itu ketergantungan fisik dan psikis. Jadi sehingga bisa disimpulkan bahwa obat-obat golongan narkotik itu mempunyai efek toleransi dan adiksi, di mana adiksi ini adalah ketergantungan fisik dan psikis. Ya, mungkin materinya itu ya, materinya. Kemudian sekali lagi ya untuk perawat ya yang harus diperhatikan dan diketahui adalah obat-obat golongan narkotik ini menyebabkan gangguan buang air besar atau BAB yang namanya itu konstipasi. Kemudian juga bisa menyebabkan mual dan muntah, itu yang harus dipahami ya. Jadi nanti kalau ada orang yang minum petidin nanti bisa jadi dia menderita mual dan muntah.
Ya, saya kira itu ya untuk materi obat-obat analgesik narkotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.